saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara bagaimana kita mengalami mujizat tak terduga. Mujizat tak terduga. Nah, saudaraku yang terkasih, kata tak terduga itu tidak direncanakan. Ya, itu tidak tanpa digumuli, tanpa didoakan, tapi kita mengalaminya. Bahkan mujizat itu mengejutkan saudara-saudaraku terkasih. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat tak terduga? Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk sekalian kita belajar dari seorang pribadi bernama Abraham, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Abraham yang disebut juga bapa orang percaya mengalami mujizat tak terduga. Kenapa saya katakan Abraham itu mengalami mujizat tak terduga? Di mana Tuhan meminta anaknya Ishak, anak tunggal satu-satunya, anak yang paling dia sayangi, dia kasih, anak di mana dia menumpahkan seluruh kasih sayangnya kepada anaknya. Anak yang lama dia tunggu-tunggu ada pada masa tuanya. Anak yang paling sungguh-sungguh dia kasih. Anak yang ganteng tentunya, anak yang tampan, bahkan anak yang pintar. Nah, kelahiran Ishak membuat kebahagiaan yang tiada taranya bagi Abraham. Tetapi kebahagiaan, rasa kegembiraan itu belum sirna, saudaraku, saking luar biasanya, karena Ishak ini adalah anak yang lama ditunggu oleh Abraham dan Sarah. Tetapi Tuhan berfirman supaya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana kalau kita seandainya adalah Abraham? Apakah yang akan kita katakan kepada Tuhan? Tuhan yang memberikan Ishak, tapi kok Tuhan tiba-tiba mengambilnya, memintanya lagi. Bisa-bisa seperti orang Batak berkata, dilihat ko diucap to sapalau nang lihat Tuhan. Bisa saja kita berkata seperti itu. Tetapi Abraham tidak mengatakan hal seperti itu. Abraham tidak bersungut-sungut. Abraham tidak mempersalahkan Tuhan. Abraham tidak menuduh Tuhan bermain-main. Abraham tidak mengerti, Tuhan tidak mengerti akan isi hatinya. Abraham tidak mengatakan itu, saudara-saudara. Tetapi Abraham selalu berkata, bila Tuhan berfirman, Abraham selalu berkata, ya Tuhan. Pengalaman itu pada waktu Tuhan pertama kali berfirman kepada Abraham, pergilah, keluarlah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberitahu negeri yang akan dituju oleh Abraham itu adalah negeri seperti apa. Tapi Abraham berkata, ya Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian dikala Tuhan meminta Ishak, anak yang sangat dia sayangi itu, tetap Abraham berkata, ya Tuhan.
layak dan pantaslah Abraham dijuluki sebagai bapa orang percaya. Karena Abraham selalu percaya kepada Tuhan. Nah untuk itu saudaraku, maka Abraham membawa hambanya bersama dengan dia dan Ishak anaknya ke gunung yang Tuhan sudah tentukan untuk Ishak dipersembahkan. Nah, saudara yang terkasih, begitu sudah mendekat gunung yang Tuhan sudah tentukan itu, maka Abraham berkata kepada hambanya, "Berhentilah engkau di sini. Biarkanlah aku dan anak ini pergi ke gunung sana." Nah, waktu dalam perjalanan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak bisa bayangkan betapa hancurnya hati Abraham. Dia lihat-lihat anaknya Ishak, namun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah perjalanan menuju gunung yang Tuhan tentukan itu, maka Ishak mulai angkat bicara dan bertanya, "Bapak, bukankah kita mempersembahkan korban kepada Tuhan? Kayu bakar sudah kubawa. Lalu di manakah domba yang akan kita persembahkan itu?" Saya percaya hati seorang ayah yang mengasihi anaknya bertanya seperti itu. Saya rasakan saudaraku betapa hancurnya. Betapa hancurnya hati Abraham mendengar pertanyaan anaknya itu. Saya yakin Abraham berusaha menahan air matanya supaya anaknya tidak melihat. Tetapi Abraham dengan hikmat Tuhan menjawab, "Tuhan yang akan menyediakan domba baginya, anakku." Nah saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu tiba di gunung yang Tuhan tentukan itu gunung Moria, maka Abraham mempersiapkan segala sesuatunya, membuat mezbah pembakaran, menyusun batu demi batu, dan menaruh kayu bakar yang dipikul anaknya Ishak. Tetapi betapa terkejutnya Ishak. Bapaknya Abraham menangkap dia dan mengikat tangannya, lalu menaruhkan Ishak di atas kayu bakar itu. Saya yakin dan percaya Ishak pasti menjerit dan menangis. "Papa, apakah aku yang akan dipersembahkan kepada Tuhan?" Bagaimana hati seorang ayah, seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya. Anak yang lama dia tunggu-tunggu, anak yang menyukakan, membahagiakan, mengisi hatinya, yang selama ini hampa dan kosong tanpa kehadiran anak, harus dipersembahkan. Tetapi saudaraku yang terkasih, Abraham melakukannya itu dengan segenap hati, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada sungut-sungut, karena dia sungguh mengasihi Tuhan yang disembah. Nah pada waktu Ishak itu sudah diikat, maka langkah yang selanjutnya yang dilakukan oleh Abraham, dia menarik pedangnya. Lalu dia akan menghujamkan pedang itu ke jantung anaknya Ishak. Pada saat itulah Tuhan berbicara, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Lihatlah di belakangmu, sudah ada seekor domba tersangkut." Nah saudaraku,
seekor domba yang tersangkut itulah yang saya sebut mujizat tak terduga. Karena saya percaya tidak akan ada domba di gunung itu. Dan itu bukan ada secara kebetulan, tetapi Tuhanlah yang menyediakannya. Tuhanlah yang membuatnya. Tuhanlah yang menciptakannya. Karena Dia Tuhan pembuat mujizat, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia punya segala-galanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, domba yang tersangkut itu adalah mujizat tak terduga, mujizat yang tak direncanakan, mujizat yang mengejutkan Abraham. Dan itulah yang dipersembahkan menjadi ganti anaknya Ishak kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun seringkali kita berkata, sudah terlambat Tuhan menolong saya. Tuhan tahu kapan saatnya, di mana Dia berikan pertolongan kepada kita. Sama seperti Abraham. Tuhan tahu kapan saatnya Tuhan memberikan domba kepada Abraham, ganti Ishak untuk dipersembahkan kepada Dia. Nah, saudaraku, mari saya percaya pengalaman Abraham akan menjadi pengalaman kita. Mengalami mujizat tentu berbeda, bukan harus domba yang tersangkut. Mungkin kita berdoa membutuhkan uang, saudara-saudaraku. Kita sudah bekerja, tapi pemasukan pendapatan kita pas-pasan. Bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan, jangankan untuk menabung. Tapi di saat kita sedang membutuhkan uang, dan uang bukan dalam jumlah yang sedikit atau jumlah yang kecil. Sekuat apapun kita bekerja, sehebat apapun kita bekerja keras, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan uang dalam waktu yang cepat. Tetapi mujizat pasti ada. Bukan berarti membuat kita jadi bermalas-malasan sehingga kita mengharapkan mujizat terus. Kita sudah berjuang, bekerja keras, tapi itu pun tetap tidak mampu menutupi. Tuhan pasti buka mujizat, Tuhan pasti buka jalan. Sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun di padang gurun. Tidak menanam, tidak menuai, tapi diberi oleh Tuhan makan mana. Diberi oleh Tuhan minum dari batu. Bahkan mereka makan daging yang enak. Nah, saudaraku, bagaimana Abraham bisa mengalami mujizat tak terduga itu? Ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Bukan hanya Abraham bisa mengalami mujizat tak terduga. Saya, saudaraku yang terkasih, semua kita yang mendengarkan khotbah ini, pastikan kita akan mengalami mujizat tak terduga. Tanpa kita sangka dan duga berkat datang. Bahkan seperti membuat kita jantungan, mengejutkan, surprise. Itulah hebatnya Tuhan yang kita sembah. Dan saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham mengalami mujizat tak terduga. Yang pertama, Abraham selalu memberikan yang terbaik yang ada padanya. Jadi orang-orang yang mengalami mujizat tak terduga itu adalah orang-orang yang selalu memberikan yang terbaik yang ada padanya.
Pertama, Abraham memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Hati, tubuh, jiwa, rohnya untuk Tuhan. Abraham memberikan waktunya untuk Tuhan. Abraham memberikan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Bahkan rela mempertaruhkan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan di saat Abraham membawa Lot, pada waktu gembala-gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar, maka Abraham berkata kepada Lot, pilihlah. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Harusnya Abrahamlah yang memberikan, yang lebih dulu memilih. Tetapi Abraham selalu memberikan yang terbaik. Dia beri yang terbaik, pilihan yang terbaik kepada Lot. Maka Lot memilih dan memandang sekitarnya daerah yang subur, penuh dengan air. Itulah yang dia pilih, itu Sodom dan Gomora. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abraham selalu memberikan yang terbaik. Dikala pada waktu itu datanglah ada 3 orang sedang lewat kemah Abraham. Begitu Abraham melihat 3 orang itu, lalu Abraham sujud menyembah dan berkata, singgahlah di rumahku. Berhentilah sejenak. Saudaraku, Abraham belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Tetapi Abraham selalu memberi yang terbaik. Orang yang lewat di depan rumahnya pun pasti Abraham merasakan mereka sudah kehausan, kelaparan, kepanasan, kecapean. Maka dia membuka pintu rumahnya untuk 3 orang itu. Tentu untuk zaman sekarang ini, saudaraku, tidak bisa itu dengan otomatis kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Setiap orang lewat depan rumah kita, lalu kita suruh singgah, lalu kita suruh makan dan lain-lain. Untuk zaman sekarang ini, saudaraku, kita harus sangat hati-hati. Dan saya percaya Abraham punya pengenalan. Abraham punya roh mengenali siapa orang-orang yang lewat. Siapa orang-orang yang lewat. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abraham memberikan yang terbaik. Bahkan pada waktu 3 orang itu singgah di rumah Abraham, maka Abraham menyuruh, memerintahkan istrinya Sarah untuk mengolah itu tepung yang terbaik, menjadikan roti bundar. Bahkan memotong domba yang paling gemuk dan tangguh untuk dimakan dan memberikan air yang sejuk. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abraham selalu memberikan yang terbaik. Di saat juga Abraham berperang dan dia mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Sebagai rasa syukur, dia beri persembahan yang terbaik. Bahkan waktu melamar Ribka jadi menantu istri bagi Ishak, Abraham juga memberangkatkan hambanya dengan persembahan-persembahan yang terbaik. Nah, saudaraku yang terkasih, memberi yang terbaik itu sudah merupakan gaya hidup daripada Abraham. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita selalu memberi yang terbaik? Waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Berikan hidup kita, hati kita, memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan.
memberikan sesuatu yang terbaik kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang lain. Apakah kita memberi yang terbaik? Contohnya seandainya kita punya pakaian, ingin kita memberikan kepada orang lain. Apakah pakaian yang sudah tidak bisa kita pakai? Apakah pakaian yang sudah terlalu kecil? Apakah pakaian yang sudah mulai rusak dan lain-lain? Apakah berani kita memberi pakaian kita yang terbaik? Nah, saudaraku yang terkasih, inilah kehidupan Abraham. Dan saya percaya semua itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Sedangkan sesuatu yang kecil saja kita beri ke Tuhan, bahkan memberikan air putih saja kepada orang lain, upah kita tidak akan hilang dari Tuhan. Apalagi sesuatu yang terbaik, yang sampai kita memberikannya itu penuh dengan pengorbanan. Seperti ada rasa sakit berat, tapi kita tulus memberikan. Ini luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, yang kedua, Abraham mengalami mujizat tak terduga. Yang kedua, Abraham selalu berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Ada banyak orang berserah kepada Tuhan, tapi belum tentu sepenuhnya dia berserah kepada Tuhan. Tapi Abraham berserah penuh kepada Tuhan. Setiap Tuhan berfirman selalu direspon. Ya Tuhan. Walaupun itu berat. Keluar dari Kasdim ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan yang belum jelas. Ya Tuhan. Abraham tidak berkata, di sini aku sudah nyaman, di sini aku Tuhan sudah diberkati, di sini masa depanku cerah, masa depanku baik. Tapi kemana negeri yang kau tunjukkan itu seperti apa? Apakah lebih hebat dari tempat kelahiranku, tempat aku dibesarkan? Abraham tidak pertanyakan itu. Jadi kala Tuhan berfirman kepada Ishak, persembahkan anakmu Ishak, Abraham berkata, iya Tuhan. Ini pertanda seluruh hidupnya, hatinya diserahkan kepada Tuhan. Walaupun dia mengasihi anaknya Ishak, walaupun hatinya ada pada anaknya Ishak, tetapi lebih besar hati Abraham kepada Tuhan. Sehingga Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi ayah ibunya, saudaranya laki-laki dan perempuan lebih daripada aku, tidak layak jadi murid. Nah, saudaraku yang terkasih, kita mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, mengasihi saudara, mengasihi sahabat, mengasihi teman, itu harus. Tapi kasih kita harus lebih besar kepada Tuhan daripada kepada segala. Artinya kalaupun kita harus melepaskan apa yang ada yang lebih berharga, lebih mahal dari kepunyaan kita, demi untuk Tuhan dan kerajaan, kita harus rela, saudara. Kita harus siap. Itu pertanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan minta sesuatu dan itu rasanya berat, dan itu hanya milik kita satu-satunya, kita harus siap. Sama seperti ada keluarga menyerahkan anak mereka satu-satunya menjadi hamba Tuhan, merela melepaskan, menyerahkannya kepada Tuhan. Sama seperti saudaraku Hana,
Di waktu berdoa meminta Samuel, dia serahkan Samuel. Tetapi Tuhan kita yang luar biasa itu mengerti si hati hamba. Lalu Tuhan memberikan anak laki-laki dan perempuan pengganti Samuel kepada Hana. Dan saudaraku yang terkasih, mari kita berserah. Untuk mengalami mujizat tak terduga harus berserah penuh. Kalau kita sudah mengalami sesuatu pergumulan masalah, mungkin itu penyakit yang sudah tak tersembuhkan, mari kita berserah penuh. Hanya Kau satu-satunya Tuhan, dokterku di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkanku, yang sanggup melepaskanku dari beban ini, yang sanggup membuka jalan yang sudah buntu bagiku. Hanya Kau Tuhan, tiada lagi yang lain. Di saat kita berserah penuh, di saat kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi di saat kita masih berlipat tangan, masih mengandalkan kekuatan kita, Tuhan akan lipat tangan melihat dengan kita. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, rahasia Abraham mengalami berkat mujizat yang ketiga, Abraham mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apa kata Tuhan? Dia percaya. Dia percaya walaupun Tuhan minta Ishak dipersembahkan, dibakar jadi abu sekalipun, Abraham percaya Tuhan sanggup mengembalikannya kembali. Sebab dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan pembuat mujizat, Tuhan pembuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup sekalipun Abraham sudah tua umur 99 tahun dan Sarah 89 tahun, secara manusia, secara biologis, ilmu kedokteran, tidak mungkin lagi Sarah bisa melahirkan. Tidak ada hukum nenek-nenek melahirkan. Tetapi Abraham percaya bahwa janji Tuhan sudah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Begitulah keturunan Abraham. Abraham percaya janji itu. Sekalipun Sarah sudah tua, sekalipun fisik sudah melemah, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Asal kita percaya. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih, bagaimana Abraham mengalami berkat mujizat yang terakhir? Abraham sepenuhnya mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, 4 kebenaran ini bila kita pegang teguh, saya percaya mujizat tanpa kita doakan pasti Tuhan akan buka. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, apakah saudaraku rindu mengalami berkat mujizat tak terduga? Saya percaya kita semua pernah mengalaminya. Namun kita lebih lagi berdoa. Bahkan kadangkala menurut kita, mungkin kita sudah berhenti berdoa untuk sesuatu permohonan yang mungkin menurut kita sudah terlalu lama kita nantikan jawaban. Di saat kita sepertinya mulai berhenti berdoa, tetapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Tuhan mengasihi kita. Seperti mimpi kita menerima berkat itu. Seperti mimpi kita mengalami mujizat. Saya yakin dan percaya semua kita pernah mengalaminya. Nah, untuk itu saudaraku, tetaplah kita mengasihi Tuhan.
Apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan pernah berhenti mendoakannya. Jangan pernah surut iman kita. Jangan pernah kendor kesetiaan kita. Bahkan iman yang luar biasa itu, dikala segala sesuatu, Tuhan sepertinya tidak bertindak. Tuhan sepertinya berdiam. Tuhan sepertinya tidak mendengar. Namun iman kita tidak pernah boleh lemah, tidak pernah boleh surut, bahkan hilang kepada Tuhan. Tetaplah kita menyala-nyala, dan pada waktunya nanti seperti kita bermimpi, seperti ada kejutan, Tuhan melakukannya bagi kita. Amin. Saya rindu berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Seperti Abraham mengalami berkat mujizat tak terduga. Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan khotbah ini lewat YouTube, ya Tuhan. Tuhan yang sedang merindukan mujizat. Tuhan bahkan sudah hampir berputus asa. Bapakku, aku berdoa demi nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, demi umat-Mu dibangkitkan imannya kembali. Bapa, bukakanlah pintu mujizat itu dan membuat umat-Mu seperti bermimpi mengalaminya. Nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Nah saudaraku, bila saudaraku sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku bisa like, subscribe, dan komen. Dan yang paling utama, bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga, kepada rekan-rekan, dan olehnya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.